Jadi kita itu mempertanggungjawabkan apa yang dianugerahkan Allah pada kita. Khususnya surat ini menggambarkan keadaan masyarakat Mekah dan Madinah sebelum dan saat-saat awal kehadiran Islam. Ya, di samping itu surat ini juga membuktikan bahwa ajaran Islam bukan sekedar akidah yang tertancap dalam hati, tapi juga harus membuahkan amal dalam dunia nyata. Ini kan masalah Taufik itu kan orang yang nimbang nggak benar, naker nggak benar, itu kehidupan, ya kehidupan manusia begitu. Ya. Tadi malam itu ada mahasiswa di Taiwan datang ke rumah mewawancarai, ya tentang bisnis juga, gimana kalau orang promosi pakai medianya game ya. Ya, menurut saya game itu ada alat, boleh saja promosi. Tapi niatnya itu jangan sampai kita jual online barangnya lalu tidak ada, menipu. Nah itu intinya. Ya, dalam bisnis kita harus jujur. Ya, dalam bisnis jual beli dan sebagainya itu harus jujur, nggak boleh menipu. Ya, intinya begitu. Ya, surat Al-Mutaffifin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka apabila menerima takaran atas orang lain, ya misalnya beli gitu ya, mereka minta dipenuhi. 1 kilo aja kurang, 1 gram aja kurang, bahkan kalau bisa minta lebih kan itu. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tuku 1 kilo barang teko omah mek 9 kon. Tuku salak jarane manis kabeh, barang teko omah campur. Ya kita kan nggak bisa merasakan salak kulitnya podo. Iya, kalau musim salak, ya rambutan gitu, karena binjai ya akhirnya campur juga. Ya. Beli sekarang musim apa ya? Apukat. Ya, teko omah separuh uleran. Ya mungkin nggak tahu kalau ular itu. Ya. Jadi setelah surat yang lalu kita ditutup dengan uraian tentang putusnya segala sebab pada hari kemudian. Ya, nggak ono alasan kudanan telat dan tidak ada itu ya. Ya, telat karena macet itu tidak ada alasan di sana, itu tidak ada. Di dunia kan masih boleh ya. Kalau telat macet Pak, kok telat kerinan Pak. Ya, di dunia ada alasan-alasan gitu ya. Apa Pak, klambi kula mbah teles. Ya, di sana enggak ada, sambil menegaskan ancaman yang menanti ketika itu bahwa segala sesuatu dalam genggaman tangan Allah dan bahwa berbakti ya, yang mereka orang berbakti yang taat akan masuk surga, sedang yang durhaka tempatnya adalah neraka. Pada awal surat ini, ayatnya sudah saya baca, disebutkan salah satu hal yang paling banyak terjadi dalam hubungan antar manusia, yaitu menyangkut ukuran. Ya, salah satu dosa yang terbesar adalah berkhianat menyangkut ukuran dan timbangan. Hati-hati. Ya, itu Nabi menjanjikan at-tajru shaduk ma'ifil jannah, pedagang yang jujur ya, baik nimbang, naker dan sebagainya bersama saya di surga. Ini harus diingat ya, jangan pokoknya batine akeh tapi nanti kamu rugi di akhirat. Ini celaka ya, ngurangi timbangan dodol kan kok golek badi akeh karepe tapi ruginya di sana luar biasa. Wailul lil mutaffifin.
Dalam suratnya disebutkan apa yang disiapkan buat mereka itu dan orang-orang yang menyandang sifat-sifat mereka yang tidak jujur itu semua untuk mengingatkan orang yang lalai dan terperdaya yang disunggung oleh surat yang lalu Al-Infitor ayat 6 di mana Allah berfirman, kecelakaan dan kerugian besar di dunia dan di akhirat bagi orang-orang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dan timbangan atas dari orang lain, mereka minta menuntut secara sungguh-sungguh agar dipenuhi atau bahkan cenderung minta dilebihkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka berbuat curang dengan mengurangi timbangan dan takaran dan apa yang mestinya mereka berikan. Ya, zaman saya kecil itu kan timbangan itu jarang. Ya, saya ini panen kacang, panen deli. Ya, itu blacknya itu di kalau orang beli ya, orang pulang blacknya itu di ya, seperti itu kenyataannya. Nek tuku beras, ning batok Pak ya, itu ditambah drijinya ini. Jadi driji itu kan nambahi tingginya beras. Itu praktek itu, ini diingatkan ya oleh Al-Quran. Karena itu sering terjadi bangsa apapun dan dimanapun itu terjadi. Ya, kalau nimbang pohon kalau cabut kan banyak tanahnya ya, kalau minta ya. Tara itu, tapi kalau kates itu kan apa-apa. Ya masih resik kan, kates itu kadang-kadang masih minta tambang gitu, itu prakteknya. Kata al-mutaffih, pinter ambil kata toffa. Ya, kalau bisa di kamus itu artinya meloncat pagar. Atau mendekati atau hampir seperti gelas yang tidak penuh tapi mendekati hampir penuh. Ya kalau terlalu penuh gelas itu ya enggak sampai tumpah, tapi kalau sudah melebihi itu enggak bisa. Gelas itu kalau air mesti kan roto paling-paling ya. Seseorang yang melompati pagar misalnya ada orang yang tidak melakukan cara yang wajar. Wong ono dalane kok lompat pagar ini ya. Demikian juga yang tidak memenuhkan gelas yang mestinya penuh. Ya. Dulu orang masih zaman minyak gas itu ya, ini drain kan dicibui. Mestinya kalau literan itu ya harus penuh. Tapi kadang-kadang ke susu nggak sampai penuh gitu. Bisa juga kata tersebut terambil dari tofaf ya, bisa tofaf, yakni bertengkar dalam penakaran dan penimbangan akibat adanya kecurangan. Ya, sudah mulai ada pertengkaran. Juga bisa kata tofif yang sesuatu yang remeh ya, sepele, guna mengisarkan bahwa apa yang diambilnya secara tidak hak itu adalah sesuatu yang kadarnya sedikit jika dilihat dari kuantitasnya, jumlahnya dalam kehidupan dunia. Ya, demikian antara lain makna-makna kebahasaannya. Itu kayak nimbang ya, duwe sawah gitu ya, disorok ya mungkin 10 cm ya kan, hasilnya nggak apa, tapi itu di akhirat tuh hukumannya sangat berat gitu loh ya, mindah patok gitu ya, diingatkan keras oleh Nabi. Itu makna bahasa kalau kita buat ya, melihat kamus ya, makna bahasa itu yang jelas ya, ayat di atas menerangkan apa yang dimaksud dengan kata tersebut ya, curang. Wail ya, kecelakaan, kebinasaan dan kerugian akan dialami orang yang melakukan kecurangan dalam interaksi ya, interaksi jasa modern ya. Jadi muamalah, hubungan satu dengan yang lain dalam jual beli. Itu dapat dirasakan oleh pelaku perdagangan ya, siapa yang dikenal curang dalam penimbangan maka pada akhirnya yang bersedia tuku dengannya adalah orang-orang
Ya, yang melanjutkan hubungan mereka, dan ini adalah pangkal kecelakaan, ya, tidak mau melanjutkan, ya. Tuku rono, tuku gula 1 kilo tak kok malu, kok ditimbang wis gak balik rono mana. Akhirnya langkahnya habis kan gitu. Ini kerugian di dunia, ya, kerugian di dunia. Berinteraksi dengan pihak lain baru dapat langgeng jika dijalin oleh sopan santun serta kepercayaan dan amanat dari dua pihak. Ya, tadi saya katakan tadi ada mahasiswi belajar di Taiwan. Itu ya, yang penting dalam dunia itu adalah kepercayaan. Saya katakan trust bahasa Inggrisnya. Ya, harus saling percaya. Ya, kalau pakai internet, pakai ya online sana, kalau jujur ini mau barang wujud ini regane sakmene, barang duit wis di transfer, barangnya teko nggak apa-apa. Tapi duit ditransfer, barangnya gak teko-teko, lah itu celaka melebihi. Lah itu lil mutaffifin itu. Sekarang kan banyak itu penipuan, hati-hati banyak. Ya oleh tuku kangkung langsung nang. Nggak usah pakai online dia. Ya, biar pasar tradisional tetap ono sinukoni laku bakule kepayon kan seneng lah. Awake dhewe ya oleh kangkung kena di. Itu kan sama menguntungkan, ya. Ya, bakule dodol barangnya payu ya mbok titik mesti oleh tadi. Lah sing tuku iki kate nyayur kangkung ya wis oleh kangkung. Itu sama untungnya, nggak ono sing dirugekno. Ya, dalam berinteraksi kedua sifat tersebut melebihi jalinan persamaan agama, suku, bangsa, bahkan keluarga. Karena itu bisa saja Anda menemukan seorang Muslim lebih suka berinteraksi dagang dengan non-Muslim yang terpercaya. Ya, kadang-kadang orang Islam cedek karo Cina timbang foto Islami. Kadang-kadang, ya, karena podo, ya, sing Cina karo Islam podo ngati-hati nih dalam, ya, ndak pernah ngapusi. Kadang-kadang podo kancane, podo Islami, ono sing ngapusi. Ini kenyataan hidup kan seperti itu kan, ya, iya. Ya, barang kecil maupun barang yang besar. Atau kecelakaan di akhirat, kalau tadi kehilangan di dunia, kehilangan langganan, di akhirat apa? Ya, ini sangat jelas, apalagi dosa tersebut berkaitan hak manusia yang bisa saja di hari kemudian nanti menuntut agar pahala amal-amal kebajikan yang boleh jadi pernah dilakukan oleh yang mencuranginya diberikan kepadanya sebagai ganti kecurangannya. Kalau kita bedah Allah, kita istighfar dan istighfar kita diterima, dosa itu hapus. Tapi kalau misalnya curang pada orang lain, orang itu loro ati sak terus besok anak akhirat ditagih. Ya, jadi hakul adam ini penting. Ya, ngomong gak enak, ya cepet-cepet jaluk sepuro mas, aku mah ngerasani sampean. Ya cepet. Nah tapi ngerasani apik kok sampean kalau rezekinya akeh, anaknya pinter-pinter. Ya. Seperti itu kan, walaupun disampaikan nggak loro hati, ya, tapi kalau dirasani sampean dirasani wong sak kampung sampean jare selingkuh. Itu kan loro gitu ya. Ya, cepet-cepet jaluk sepuro. Coba diperhatikan ayat 2 di atas menggunakan kata ala pada kalimat alan nasi, bukan minan nasi. Ini penting, ya. Ya, orang yang perhatikan Quran kok podo-podo huruf jar, ala dan min. Mengisyaratkan betapa mereka mengatasi bahkan cenderung memaksakan keinginannya. Ini lebih lagi jika mitranya ada orang lemah. Ya. Orang lemah itu yang duit itu. Ya, kadang-kadang yang lemah-lemah itu malah dike sepele ambek sing dodol. Awakmu rene nggawa duit piro sih? Beda dengan, ya, datang bawa sedan Mercy gitu. Mercy ini wis diajeni, belum tentu kalau Mercy itu si kredit gitu. Ya. Ayat 2 di atas hanya menyebut menerima takaran, sedang ayat 3 menyebut mengukur dan menimbang.
Menerima takaran itu kan pasif ya, tapi mengukur dan menimbang untuk orang lain itu aktif. Ada unsur kesengajaan, niat untuk mencurangi orang lain. Ini boleh jadi karena dalam penimbangan upaya untuk menuntut kelebihan tidak sebesar di dalam pengukuran, sedang dalam pengurangan kedua hal tersebut, baik penimbangan maupun pengukuran dengan mudah dapat terjadi, lebih-lebih jika penimbangan dan pengukuran itu tidak dihadiri oleh orang yang minta barang. Wis percaya ae aku. Itu kesempatan lebih banyak. Boleh jadi juga karena para pedagang ketika itu lebih banyak menggunakan takaran daripada timbangan zaman dulu. Ya, kita dulu kan naker ya, black, kadang rinjing banget. Ya, takarannya kan itu ya apa adanya. Anak batok, ya, batok welasan, macam-macam ukurannya itu ya. Jadi kalau sak black 11 batok. Itu gampang orang mencurangi. Ya, timbangan juga begitu. Timbangan diganjel supaya itu banyak juga itu. Oleh karena itu ada dinas namanya metrologi. Timbangan itu harus dicek sekian bulan sekali supaya tidak merugikan konsumen. Ya, ayat di atas merupakan ancaman kepada semua pihak agar tidak melakukan kecurangan di dalam penimbangan dan pengukuran, termasuk melakukan standar ganda. Ya, kalau ngeladeni wong ini, kalau awake njaluk ladenan wong siji, begitu ya, itu standar ganda. Perlakuan semacam ini bukan saja kecurangan, tapi juga pencurian dan bukti kebejatan hati pelakunya. Di sisi lain, kecurangan ini menunjukkan pula keangkuhan dan pelecehan karena biasanya pelakunya menganggap remeh mitranya sehingga berani melakukan hal tersebut. Ya, kita harus menghargai orang lain sama. Allah melihat hati kita. Ya, saya tidak bisa melihat hati bapak-bapak, tapi Allah melihat hati kita. Kita lanjutkan ayat berikutnya, menegaskan lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Tidakkah mereka menduga bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, hari kiamat maksudnya, hari di mana manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Ya, kita akan menghadap Allah diri-diri. Ya, gak ono sing nulungi. Gurune gak nulungi, bapakne gak nulungi, ya, camate gak nulungi, kapolseke gak nulungi. Ayat di atas mengecam mereka yang dilukiskan kecurangan oleh ayat yang lalu dengan menyatakan, ya, lali, nimbang ngurangi tapi terus lali deh. Pada suatu saat mereka sungguh, ya, dugaan-dugaan mereka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, lagi dahsyat, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Allah, menghadap Tuhan semesta alam untuk dimintai pertanggungjawaban atas setiap kegiatannya, setiap aktivitasnya. Ya, kita duduk sini, saya ngomong, Bapak mendengarkan, ini dicatat. Ya. Kata yazunnu dari segi bahasa berarti menduga, ya, menyangka, mengira. Ya, menduga apa? Pembenaran terhadap apa yang didengar, namun masih diliputi oleh sedikit keraguan. Ya, porong banjir itu kita yakin kalau melihat televisi gitu. Ya, kalau mendengar saja kan belum yakin, tapi setelah melihat, oh iya benar, ya, Gunung Semeru mengeluarkan, ya, itu bahan semburan vulkanik. Kalau orang misalnya dari mata cerita beras kita, mungkin kita menyangka iya gitu. Tapi setelah melihat televisi gambarnya, kita lebih yakin. Kata zona ya zonu seperti itu. Walau sisi pembenarnya lebih besar dari keraguannya.
ya, kira-kira membenarkannya kira 60%, ragu-ragunya 40%. Sebagian ulama memahami kata tersebut di sini dalam arti yakin. Ya, dzanna yadzunnu ada dalam Al-Qur'an. Salat itu ya berat illa alal khosyi'in, kecuali orang yang khusyuk. Alladzina yadzunnuna bi annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin ya situ tuh bahwa mereka akan ketemu dengan Tuhan mereka. Baru kira khusyuk. Kalau tidak yakin ketemu dengan Allah, angel. Salat sing khusyuk. Ya, seorang walaupun belum mencapai tingkat keyakinan, cukup pada tingkat menduga adanya hari pembalasan. Ya, kita sudah menduga ya 70% ya bahwa nanti akan terjadi hari kiamat. Ya, hari ini ada pemberangkatan umroh ya. Yang belum tahu Mekah itu kan ya mungkin percayanya baru 75%. Setelah terbang tahu, oh iya 100%. Ya. Dan dengan demikian dia tentu tidak akan melakukan penipuan dan penganiayaan pada orang lain. Kalau dia yakin bahwa nanti akan menghadap Allah sendiri-sendiri, dia tidak melakukan kecurangan apapun kecurangan itu. Ya, baik nimbang, ya, baik ngomong, baik macam-macam. Ya, jual beli. Ya, ini barang baru atau barang bekas, katakan barang bekas ya barang bekas. Kalau barang baru ya katakan barang baru. Ya, jual sepeda motor bekas. Ini Pak bagus loh mesinnya, ya bagus betul dipakai nggak macet kan gitu. Kalau didol karena sudah biasanya macet, ya kan nggak no. Ini perlu direparasi gitu. Ya. Ya, kita lanjutkan ayat berikutnya. Jadi orang yang sembrono keyakinannya pada hari akhirat itu kurang gitu, imannya itu kurang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi jahim lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Hati-hatilah. Ya. Ini sudah diingatkan. Ya nanti itu hati-hati. Kalau kamu di dunia enggak hati-hati, awas nanti kamu. Sesungguhnya kitab para pendurhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Ya, kita ini punya ya rekaman hidup itu lengkap. Apakah yang menjadikan engkau mengetahui apakah sijjin itu kitab yang ditulis kitabum marqum? Ya, jadi Indonesia direkam. Asalnya ini itu asalnya qaf tapi asalnya jadi kaf ya. Rekaman itu hanya sudah ditulis, dicatat. Kalau ayat yang lalu mengancam para pelaku kecurangan dan mengecam mereka, ayat di atas mengancam ya, lebih keras lagi dan memperingatkan mereka bahwa berhati-hatilah. Jangan sekali-sekali curang. Dan sadarlah bahwa hari kebangkitan, hari kiamat pasti datang. Ya, kapan datanya kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Ya, makhluknya nggak ada. Malaikat yang paling dekat dengan Allah juga nggak tahu kapan datangnya kiamat. Kalau Allah sudah merintahkan Israfil, tiup trompet ini baru. Sesungguhnya kitab catatan amal para pendurhaka, ya, kenapa didulukan catatan pendurhaka, termasuk yang melakukan kecurangan dalam penakaran dan penimbangan benar-benar tersimpan dalam sijjin. Ini nanti dijelaskan sijjin wapo. Apakah yang menjadikan engkau mengetahui apakah sijjin itu? Sijjin adalah sesuatu yang tidak dapat terlukiskan oleh kata-kata, juga tidak dapat tergambar oleh benak. Kak foto, karo buku catatan polisi, BAP. Kamu tanggal sekian, ya, BK. Itu BAP. Tapi sijjin ini tidak bisa dibayangkan bagaimana.
Karena si jin tidak dapat terlukiskan, maka yang dilukiskan oleh ayat tersebut adalah kitab amalan manusia. Ayat 9 di atas menyatakan kitab itu adalah kitab yang sungguh hebat, yang ditulis di dalamnya segala sesuatu dari yang terkecil sampai yang terbesar, tidak satu pun dari aktivitas manusia yang luput dari pencatatannya. Ya kecil sampai ono kepethuk wong, ate nyabrang dalane rame, sampai nolong, itu dicatat itu. Ya, dengan ikhlas supaya orang ini selamat, ya, iso nyabrang. Kata sijin ya terambil kata sajana, ya, sajana yang berarti memenjarakan. Sijnun itu pakunjaran, buwi. Tapi Nabi Yusuf itu lebih senang masuk penjara ya. Ahabu ya, saya lebih cinta masuk penjara. Ya, memang itu sejarahnya begitu, sudah diatur oleh Allah. Itu lewat pakunjaran disik. Ya, sijin adalah bentuk mubalaghah, artinya hiperbola, ya. Dari kata-kata sijnun, yakni penjara yang sangat angker. Ya, di mana-mana tuh. Amerika punya Guantanamo. Ya, ada negara-negara yang punya penjara yang di sini barangkali punya Nusa Kambangan. Ya, tapi nampaknya di sana tidak terlalu menderita ya. Buktinya wis dikono sih iso dodol sabu-sabu. Ya, itu juga salah ya. Pengawasnya juga salah. Kata sid ya, ada juga asalnya itu kata sijil ya. Nun dengan lam ya. Yaitu huruf lam diganti dengan huruf nun. Kata sijil terambil kata as-sijlun yang juga berarti kitab. Ya, kitab para hujar, orang-orang pendurhaka yang dibicarakan terdapat juga di sana. Mungkin kata-kata segel itu dari sini ya. Kalau kita di tanah itu kan ada segelnya gitu ya. Kira-kira dari sini ya. Surat penting itu. Ya. Ulama Mesir Muhammad Abduh berpendapat boleh jadi kata sijin terambil dari bahasa Hatasyah. Ya, bukan bahasa Arab asli, bahasa Ethiopia. Yang dulu orang Muslim pertama itu hijrahnya ke Ethiopia, rajanya Negus, yang berarti lumpur. Ya, bahasa Habasya itu sijin itu artinya lumpur. Ngerti lumpur ya? Tanah campur air yang sudah ya. Ya, kalau tanah mau ditanami padi biasanya akan dilembutkan seperti itu. Dari makna tersebut tersirat sesuatu yang rendah. Ya, Muhammad Abdul lebih jauh menulis dalam tafsir Al-Haq ya, surat Juz Amma, bahwa boleh jadi catatan amal-amal para pendurhaka ditulis dalam sejenis lumpur atau dengan menggunakan lumpur sebagai tinta. Ya, kalau perbuatan baik kan ditulis dengan tinta emas kan gitu ya. Ini yang untuk nulis itu lumpur. Ya, alat nulisnya sudah jelek, belum isinya jelek lagi. Ya, Pak Jokowi boleh dalam catatan seharinya mungkin tanggal berapa dia terpilih itu menulis dengan tinta emas, itu boleh. Untuk beliau kan ini luar biasa, anugerah Allah yang tidak diberikan pada sembarang orang, itu boleh. Ya, tinggal bagaimana sekarang memimpin negara ini supaya negara ini lebih baik. Ini dapat juga merupakan pemisahan bahwa amalan mereka itu sedemikian buruk sehingga ia wajar ditulis dengan sesuatu yang sangat rendah dan buruk, yakni lumpur. Ya. Di sini ada kata adroka, itu mesti sesuatu yang penting, misalnya dalam surat Al-Mudaththir juga begitu. Kata marqum, ya, ini isim maf'ul, artinya ditulis. Ada juga memahaminya dalam arti bertanda atau dicap sehingga begitu melihatnya langsung diketahui keburukannya. Dulu Nuwun Sewu ya,
KTP orang-orang yang terlibat PKI itu kan ada capnya ya. Tidak tahu, lupa saya cap. Ya bekas gitu. Ya seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, tapi ini di akhirat ya. Kalau situ mungkin orang pemerintah bisa mengampuni ya bekas-bekas PKI. Sekarang kan sudah tidak ada bedanya. Yang dulu keluarga PKI dan tidak, kita sama-sama. Jadi anggota DPR ya bisa. Ya, tapi di sana itu nggak bisa. Ya, kata fujar itu yang sudah dicap itu sudah jelas. Wamtazu yauma ayuhal mujrimun, kamu nyisih orang-orang yang berdosa dalam surat Yasin ya. Yang lain-lain itu senang-senang. Wamtazul yauma ayuhal mujrimun, nyisih orang-orang yang banyak dosa. Barangkali itu yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Ya, tadi kata pesan hati-hatilah ya, kita jangan suka menipu, ngapusi dan sebagainya dalam kehidupan antar manusia ini. Kita jujur ya, dodol sarung kayak sarung api ya kandak api, nek ono cacate ya kandak ono cacate, biar selamat nanti di akhirat, biar tidak ditagih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa kabir wa azimil sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at tarfana min darajat wa tuballighuna al-asayat min jami'il khairat il hayati ba'dal mati arhamar rahimin. Ya manfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka anta alamul ghuyub. Allahumma arinal haqqa haqqa waj'alna ittiba'ah wa arinal batila waj'alna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.